Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Fahri Muhammad dengan NIM 240 dan 0113. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining yang saya lakukan. Di sini saya ingin menentukan atau dalam hal ini konteks dan tujuannya atau latar belakang. Saya ingin menentukan kalau cepat lamanya rumah itu ditentukan dari infrastruktur umum seperti rumah sakit, bank, sekolah, dan lain-lain, apakah akan berpengaruh ke cepat lamanya dalam penjualan sebuah rumah atau properti. Nah, di sini saya ingin menentukan itu. Dengan banyaknya infrastruktur umum di sekitar rumah atau properti yang sudah dijual, apakah itu menentukan cepat lambatnya properti atau rumah itu tersebut dijual? Ya, itu saya sedang misalkan kita mulai dari data understanding. Ini kolom yang saya gunakan kira-kira seperti ini, totalnya banyak. Dan dataset yang saya gunakan adalah Hostess CSV. Di sini dapat terlihat datanya terdapat 884.092 data dengan mayoritas data terdapat bertipe data float. Totalnya terdapat 37. Nah, di sini ada artinya seperti tanggal, PPSF atau median harga listing per kaki persegi atau per square feet dan lain-lain. Lalu ini kita cari untuk mencari seperti min, max, standar deviasi dan lain-lain. Dan ini contoh persebaran data berarti di kira-kira indeks 0 sampai kurang lebih 300 hari atau di bawah 1 tahun. Yang lainnya ini kasus-kasusnya kecil atau 0,1 ke bawah. Ini korelasi heatmap yang dihasilkan banyak karena kalau saya gunakan ada median DOM yang korelasi besar, justru datang dari seperti overbought into week, beberapa kolom infrastruktur umum, tapi terutama yang akan menonjol di sini adalah total population dan kolom-kolom seperti total labor force. Nah, didapat insight ini dapat upaya menentukan DOM atau ya intinya korelasi yang kuat justru berasal dari seperti tadi total population dan total labor force, yang dimana total populasi dan berapa banyak persen orang yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Lanjut ke data bersih, kita cek apakah data bersih dan apakah data nol atau tidak, dan ada data duplikat atau tidak. Karena tidak ada, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Untuk penanganan outlier dapat mulai dengan menggunakan fungsi untuk mengecek outlier, karena kolom yang akan kita cek itu banyak. Dan ini kita lakukan untuk pertama terdapat outlier 53.050 indeks. Dan saya lakukan juga untuk pengecekan prioritas kedua, lalu prioritas ketiga. Nah, di sini penentuan prioritas itu akan ditentukan berdasarkan fitur yang akan kita pakai nanti. Jika hasilnya bagus, maka akan digunakan sebagai fitur, dan jika tidak, mungkin lebih baik di drop. Oke, di sini ulangan outlier saya gunakan itu jika karena tadi penjualan data rumah itu bersebaran di bawah 1.000 hari atau kurang lebih di bawah 1 tahun, maka rumah-rumah yang terjual di atas 1.000 hari atau 4 tahun ke atas kita akan buang. Sekarang kalau kita akan seperti ini. Lalu untuk encoding kita tentukan dulu pakai ini, karena kita menggunakan banyak kotak. Encoding yang saya lakukan itu terdapat pada kolom kotak dan beberapa kolom lainnya yang objek. Saat ini zip code karena banyak kita buang saja, dan contoh untuk date juga ya, karena kita tidak memakai tahun, karena tidak memakai hari karena rentangnya terlalu dekat. Hari kita buang saja, gunakan hanya bulan dan tahunnya. Ini encoding kata vertikal kita gunakan tadi city karena cuma 30 bisa menjadi 30 baris, membuat kolom jadi 62. Nah, menentukan fiturnya kita gunakan Y atau yang sebagai variable dependent itu median DOM yang kita cari, dan sisa lainnya sebagai fitur independen itu akan menjadi nilai X atau yang mencari. Kita gunakan komposisi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah,
Karena kita memakai linear regression, maka standarisasi hanya dilakukan untuk satu metode saja, yaitu linear regression. Or bukan metode linear regression. Yang metode yang kedua itu random forest. Saya gunakan random forest karena metode lanjutan dari linear regresi atau model regresi adalah random forest yang diawali bisa juga dari decision tree atau lainnya. Nah, metode lanjutan dari random forest salah satunya adalah extreme gradient boost yang saya pakai saat ini. Nah, lanjut ke evaluasi. Hasilnya akan seperti ini. Linear regression dengan hasil segini dan lain-lain. Dan untuk saat ini model terbaiknya adalah random forest dengan R2 score atau korelasi kasar di bawah 75%. Nah, ini untuk kolom pengertian untuk nilai MAE, MRSE, R2 score. Nah, kemungkinan kesimpulannya, saya berpikir karena random forest tidak sangat ditemukan dengan fine tuning yang bagus, akhirnya random forest menjadi model yang paling baik di antara model lainnya, dikarenakan NN-estimator 100 ternyata cocok untuk 800.000 data yang kita pakai saat pengujian tadi. Dan untuk saran ke depannya, ya mungkin saya ingin melakukan testing lagi untuk menemukan apakah semua metode yang kita pakai itu sudah memiliki akurasi yang maksimal. Maksudnya, apakah linear regression bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi? Begitupun dengan XGBoost atau Extreme Gradient Boost. Sekian dari saya, terima kasih.